Roro Mendut adalah gadis pantai dari desa Teluk Cikal. Ia hidup dengan kakek siwa atau orang tua angkatnya karena Roro Mendut adalah anak yatim piatu. Ketika menginjak dewasa, Roro Mendut dipungut oleh Adipati Pragolo, penguasa Pati yang tidak mau tunduk pada kerajaan Mataram. Adipati Pragolo II meneruskan perjuangan ayahnya ketika kekuasaan Mataram dipegang oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo yang menggantikan tahta Mas Jolang, anak Panembahan Senopati. Adipati Pragolo II unjuk sikap, dia tidak serta-merta mengakui kedaulatan Mataram atas Pati. Dalam suatu pertempuran yang dipimpin langsung oleh Sultan Agung, Adipati Pragolo II gugur. Dia tewas oleh tombak pusaka Mataram yang bernama Kiai Baru. Di tengah perjuangannya, Adipati Pragolo sempat menyunting Roro Mendut. Namun putri duyung pantai utara itu tidak disentuhnya sama sekali. Dia ingin menuntaskan perjuangannya, menegakkan kedaulatan Pati terlebih dahulu. Dalam masa penantian itu, Mendut tinggal di Puri Pati untuk mempersiapkan diri menyambut kemenangan sang Adipati Pragolo II. Sayangnya, harapan itu tidak pernah terwujud. Gugurnya Adipati Pragolo II menandai runtuhnya Kadipaten Pati. Atas perintah Raja Mataram, Tumenggung Wiroguna menggempur benteng-benteng Pati. Seluruh peti, harta, dan pusaka Puri Pati diangkut ke Mataram. Kota Pati dibakar habis. Semua istri, selir, dan putra-putri Adipati Pragolo dibunuh. Sementara para putri bangsawan Pati diboyong ke Mataram sebagai harta rampasan perang, termasuk Roro Mendut. Jatuh cinta pada pandangan pertama, inilah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan ketertarikan Tumenggung Wiroguna kepada Roro Mendut. Ketika putri boyongan sedang dikumpulkan oleh bala tentara Mataram, Roro Mendut berusaha meloloskan dari Puri. Roro Mendut pun sempat membuat repot orang-orang bala tentara Mataram. Mereka bertugas menangkap para putri hidup-hidup. Tumenggung Wiroguna bertemu Roro Mendut dalam situasi ini. Kegesitan Roro Mendut seolah menjadi magnet bagi kerasnya jiwa besi Wiroguna. Tidak heran jika Wiroguna memberanikan diri meminta Roro Mendut sebagai hadiah kepada Raja Mataram. Dari sini muncul dugaan keliru tentang motivasi Tumenggung Wiroguna. Sebagian besar orang menganggap Wiroguna ingin mengawini Roro Mendut karena terpesona dengan tubuh sintanya itu. Tumenggung Wiroguna sejatinya ingin mengawini Mendut karena dia terinspirasi sebuah tembang Dandang Gulo. Isi tembang tersebut ialah suatu ramalan tentang masa kejayaan Mataram. Menurut ramalan Dandang Gulo, Mataram bakal jaya jika Mataram berhasil menyatukan wilayah gunung dengan wilayah pantai. Tumenggung Wiroguna merasa inilah saat yang tepat. Roro Mendut bukan cuma karena tubuhnya yang jelita, dia merupakan pengejauhan tahan jiwa pantai utara Jawa, kaum Bahari. Sementara Wiroguna menganggap dirinya sebagai unsur gunung yang menyimpulkan Mataram. Oleh karena itu, Roro Mendut seharusnya tidak hanya tunduk, tetapi mencintai Mataram. Pemikiran tersebut membuat Wiroguna tidak memperkosa Mendut
walaupun sebenarnya dia bisa. Dia ingin Roro Mendut menyerahkan diri secara sukarela. Apabila gunung dan pantai bisa bersatu, maka Mataram berada di puncak kejayaan. Roro Mendut berani menolak hasrat birahi seorang panglima. Walaupun dengan itu seharusnya Roro Mendut menanggung resiko membayar pajak upeti seperti layaknya sebuah daerah ataupun orang-orang yang takluk oleh kekuasaan Mataram. Pemberontakan Mendut pada awalnya ditanggapi dengan lunak, tapi lama-kelamaan Tumenggung Wiroguna merasa kesal dan jengkel. Pajak yang tadinya ditetapkan setiap bulan kepada Roro Mendut ditekan menjadi setiap minggu. Mendut tak kehilangan akal. Kemudian Roro Mendut menjual semua perhiasannya untuk dijadikan modal perjualan putung rokok di alun-alun Mataram Istana Karta. Tepatnya di tengah pasar rakyat, Roro Mendut membuka warung puntung rokoknya. Sambil diiringi tarian erotis penuh gerakan kebebasan ala budaya pantai utara, Roro Mendut menghisap rokok dan bekasnya dijual pada setiap pengunjung yang mau membeli. Tentu saja harga putung rokok itu lebih mahal dari rokok biasanya, karena rokok tersebut sudah tersentuh dan dihisap oleh Roro Mendut, yang menurut anggapan rakyat banyak, Mendut adalah seorang putri selir Mataram dari Tumenggung Wiroguna. Di pasar itulah Mendut mengenal Pronocitro pada pandangan pertama. Cinta mulai bersemi di dada masing-masing dua insan yang sedang jatuh cinta. Pronocitro pun kemudian tahu tentang cerita Mendut sebagai putri boyongan dari Kadipaten Pati. Sedangkan Pronocitro sendiri adalah seorang pengembala yang lari dari keinginan ibunya Nyai Singobarong, seorang saudagar armada dagang di Pekalongan, yang menginginkan putranya itu meneruskan bisnisnya. Terdamparlah Pronocitro di Mataram dan menemukan Mendut sebagai jodohnya. Dengan ketampanan dan keperkasaan tubuhnya, Pronocitro akhirnya dapat masuk ke dalam Puri Wirogunan sebagai pemelihara kuda. Awalnya Wiroguna tidak mencurigai keberadaan Pronocitro sebagai kekasih gelap Roro Mendut, tapi akhirnya hubungan mereka berdua tercium juga oleh Tumenggung Wiroguna. Suatu malam, Pronocitro dan Roro Mendut merencanakan untuk kabur, karena sebelumnya mereka sudah tahu bahwa Wiroguna akan menangkap basah mereka saat berduaan. Dengan bantuan dayang-dayang Puri Wirogunan yang setuju dengan hubungan Roro Mendut dan Pronocitro, akhirnya mereka berhasil mencuri setat sebelum Wiroguna dan pasukannya datang menyergap. Wiroguna kalang kabut dan bersama pasukannya mencoba mengejar dan menangkap mereka hidup-hidup. Setelah pencarian siang dan malam, akhirnya Roro Mendut dan Pronocitro dapat terkejar dan tersudut di muara Sungai Opak. Mereka sudah terkepung dan sulit berkutik lagi. Namun Pronocitro dengan gagah berani tampil di depan menghadapi seorang panglima Mataram, yaitu Tumenggung Wiroguna. Dia tahu kalau kekuatannya tidak sebanding dengan Tumenggung Wiroguna, tapi cinta telah menuntunnya untuk berani di saat-saat yang begitu mendesak. Perkelahian antara Tumenggung Wiroguna dan Pronocitro tak dapat lagi dihindari.
dan kemenangan sudah dipastikan akan berpihak pada Tumenggung Wiroguna. Disodorkanlah keris sakti Wiroguna ke hadapan tubuh Pronocitra. Namun secepat kilat, Roro Mendut telah berdiri tepat di hadapan Pronocitra. Keris Wiroguna tertancap menusuk jantung Roro Mendut dan tembus ke dada Pronocitra. Mereka rubuh bersimbah darah. Tubuh mereka hanyut terhempas ke muara sungai menuju samudra, tempat asal mereka dulu. Versi cerita rakyat di Pati, sesungguhnya Mendut dan Pronocitra sudah kenal sejak awal berhubungan. Mereka merajut cinta sejak Mendut masih tinggal di kampung nelayan pesisir Pati sebelum dirampas Pragula dan jatuh ke tangan Wiroguna. Mengetahui perkembangan Mendut yang merajut hubungan lagi dengan Pronocitra, murkalah Tumenggung Wiroguna. Hatinya dibakar api cemburu. Ia memerintahkan pencarian Pronocitra untuk ditumpas hidup-hidup. Pemuda itu akhirnya tewas di tangan pasukan Wiroguna. Jasadnya dikubur di hutan Ceporan, Gandu. Kematian Pronocitra sampai juga ke telinga Roro Mendut yang masih tinggal di Kaputren, rumah Wiroguna. Roro Mendut tak percaya dengan kematian Pronocitra. Lalu Tumenggung Wiroguna mengajak Mendut melihat makam Pronocitra untuk membuktikannya. Sesampainya di lokasi, Roro Mendut histeris. Wiroguna memaksanya menarik pulang. Saat tarik-tarikan itulah Mendut mencuri kesempatan meloloskan keris Wiroguna, lalu ditikamkan ke tubuhnya Roro Mendut sendiri. Seketika Roro Mendut tewas tak jauh dari makam kekasihnya itu. Versi lain, cerita klasik yang kerap dipanggungkan lewat seni ketoprak. Pronocitra dan Roro Mendut terbunuh saat lari dari cengkraman Wiroguna. Mereka dikejar tentara Wiroguna, ditemukan di pesisir lautan yang diduga Segoro Yoso, laut buatan dari bendungan Kali Opak. Di tempat itulah keduanya terbunuh dan kemudian dimakamkan satu liang di Gandu, sebelah utara Segoro Yoso. Kisah serupa jadi penutup di bagian pertama trilogi novel Roro Mendut karya Romo Mangun atau Mangun Wijoyo, karya sejarah klasik Jawa era Mataram yang disusun The Graph tak menyinggung kisah Roro Mendut ini. Namun tentang sepak terjang Tumenggung Wiroguna diulas cukup mendetail di dua era kekuasaan yang dilaluinya, yaitu masa Sultan Agung dan Amangkurat I. Cinta telah menyatukan mereka berdua dalam satu nafas kehidupan dan kematian. Roro Mendut, Pronocitra. Sedangkan kekuasaan memang selalu menyiratkan kekuatan senjata dan darah, lalu melupakan nilai-nilai kemanusiaan tentang cinta dan kasih sayang. Pesan moral yang dapat kita petik dari kisah Roro Mendut dan Pronocitra ini adalah harta, pangkat, dan jabatan bukanlah jaminan untuk mendapatkan cinta sejati seseorang. Cinta sejati tidak selamanya bisa dinilai dengan materi. Namun justru cinta itu hadir karena perasaan saling memberi dan menerima, serta memiliki sebagaimana kisah Roro Mendut dan Pronocitra. Nuwun, salam rahayu.